Banyak pasien psikolog awak di rumah sakit kau yang bermasalah mentalnya akibat kecanduan gadget, kecanduan handphone. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, telah mencatatkan kecanduan handphone, kecanduan gadget itu menjadi salah satu penyakit mental yang hari ini sudah dinyatakan harus diubek, Pak. Meninggal ulama surang itu payah mencari gantinya. Tapi ketika meninggal pejabat surang, itu orang berduru-duru ke menggantian. Kalau dulu ketika anak pulang sekolah, anak belajar tadi di sekolah, sia gurunya tadi, mata pelajarannya, di mana kesulitannya, itu dulu. Ketika anak pulang dari sekolah dan ditanya, belajar tadi di sekolah. Kalau kini ketika anak pulang sekolah, ditanya, nak, makan tadi di sekolah aja, menu tadi di sekolah. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, parik menjadi prioritas nomor 1 gini nampaknya. Pendidikan terabaikan, ilmu mulai diangkat. Itu kecil Nabi. Salah satu tanda-tanda akhir zaman masuk kiamat ketiba itu ilmu diangkat, karena ilmu tidak lagi menjadi prioritas nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali tentu kita kembali bersyukur kepada Allah atas sadu nikmat yang dititipkan untuk kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur sehingga ditambah keberkahan nikmat itu untuk awak. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian zuhur kita siang kini kita kutip dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi hari kini sebenarnya 1400 tahunan lampaulah disabui adik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita tidak menyadari, kita tidak memahami bahwa hari ini sesungguhnya kita sedang berada di fase akhir dunia. Fase di mana kita berada di akhir zaman. Rasulullah bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyurfa'al ilmu wa yathbatul jahlu wa yushral khamru wa yazharaz zina." Rawahu Bukhari wa Muslim. Di antara tanda-tanda kiamat itu kata Nabi, nan pertama diangkat ilmu. Ilmu diangkat dari muka bumi ini. Nan paling utama adalah ilmu akhirat, ilmu agama. Meninggal ulama surang itu payah mencari gantinya. Tapi ketika meninggal pejabat surang, itu orang berduru-duru ke menggantian. Meninggal ustaz, meninggal guru mengaji, payah mana mencari penggantinya. Di kampung bapak dan ibu jemaah yang dimuliakan Allah, payah nak mencari guru mengaji itu, guru MDA. 80 murid terpaksa diasuh oleh seorang guru saja. Payah mencari kegantinya. Ulama juga seperti itu. Jangan ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu dunia pun saat ini sudah sepertinya mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga terjadi krisis dalam dunia pendidikan. Anak-anak awak kini Bapak Ibu, kalau dulu ketika anak pulang sekolah, anak belajar tadi di sekolah, sia gurunya tadi, mata pelajarannya, di mana kesulitannya, itu dulu. Ketika anak pulang dari sekolah dan ditanya, belajar tadi di sekolah. Kalau kini ketika anak pulang sekolah, ditanya, nak,
makan tadi di sekolah aja. Menu tadi di sekolah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Program MBG itu sebenarnya rancak. Kalau dijalankan sesuai dengan aturan SOP yang seharusnya. Akan tetapi ketika kita silau, kita sigi, kita cigok, memang dari hulunya mana bermasalah. Sehingga induk-induk samang dan diatih itu terlibat dengan perkara ini. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, parik menjadi prioritas nomor 1 gini nampaknya. Pendidikan terabaikan, ilmu mulai diangkat. Itu kecik Nabi. Salah satu tanda-tanda akhir zaman masuk kiamat ketiba itu ilmu diangkat, karena ilmu tidak lagi menjadi prioritas nomor 1. Dulu orang Malaysia beraja ke Indonesia. Kemudian ketika mereka sudah pintar, mereka mendatangkan guru-guru. Anan kini orang Indonesia dan para tapaso beraja ke Malaysia. Kita tidak ingin ini terjadi untuk anak kemenakan, anak cucu kita di negari kita. Kemudian yang kedua, karena ilmu diangkat, tersebarlah kebodohan. Kalau biasanya Pak Ibu, kalau paru itulah kanyang tu malah beraja. Mato mengentuk bawaannya. Tersebar kebodohan. Anak-anak hari ini dinabobokkan, dimanjakan, belajar dengan gadget saja. Payahnya baraja, nyo ndak mencari buku, diketiknya di AI itu tentang pelajarannya, hanyalah dapat jawabannya sekali. Sehingga anak tidak lagi kreatif, anak tidak lagi mencari jalan untuk mendapatkan hasil dari pelajaran di sekolah. Artinya bertanya saja ke AI itu. Kemudian yang berikutnya kata Nabi SAW, maraknya minuman khamar, minuman yang memabukkan, ganjo, miras, heroin, morfin, macam-macam. Bapak Ibu, jangan menyangka bahasa Sumbar ko aman dari narkoba, Pak. Nagari wak ko nagari perlintasan, salah satu nagari di Sumatera Barat ko tampe singgah narkoba termasuk ganjo dan kawan-kawannya adalah Sumatera Barat. Ambo pernah dapat pasien dari daerah, ternyata anak SD itulah pandai melintiang ganjo, Pak. Nyo libur sekolah, kemudian dimanfaatkan satu kelas itu, nyo pai ke sekolahnya, kemudian nyo maisok, Pak. Hati-hati. Padang panjang tak itu Ustaz. Padang panjang menuri awak enggak. Kenyataannya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana beraja? Dari AI, Pak. Dari gadget, dari HP-nya yang diagih oleh ayah dan ibunya. Boleh anak main HP Bapak Ibu, boleh. Tapi batasi, kemudian calik-calik apa yang dicalik di anak awak di HP itu. Sebab ketika anak menonton HP, menonton video, menonton akalah yang dicaliknya di TikTok tuh, di media sosial tuh kadang-kadang muncul iklan. Kalau anak wak laki-laki ada muncul iklan parusi yang tak berbaju, bagai dan tak patut ditontonnya, anak SD baru kok. Sehingga mereka belajar meniru, mencontoh. Banyak pasien psikolog awak di rumah sakit kau yang bermasalah mentalnya akibat kecanduan gadget, kecanduan handphone. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, telah mencatatkan kecanduan handphone, kecanduan gadget itu menjadi salah satu penyakit mental yang hari ini sudah dinyatakan harus diubah, Pak. Salah satu penyakit akibat dari kecanduan gadget itu Bapak Ibu, yang pertamanya kurang respon terhadap lingkungannya. Amanya mengimbau, entahlah, bekolah, enggak dah. Sehingga itu satu. Yang kedua, sosialnya kurang. Nyolai duduk bersama tapi sibuk jo HP-nya masing-masing. Sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jangankan anak-anak, orang gadang pun bentuk itu nak. Kemudian kurang rasa empati. Ada orang jatuh di tepi jalan, inyo ndak ke menolong dulu, Pak. HP yang nyo keluar, direkamnya, di videoannya. Rasa empati kurang, rasa peduli kurang. Kemudian emosinya terganggu, labil, Pak. Pamberang. Anak-anak ketek kini yang bocah lihat banyak amanya ketika sedang adonan di kerajaan di amanya, sedang menggosok kelah, sedang memasak kelah, supaya anak tidak cerewet, supaya anak antok, apa nan dia HP.
Bermasalah penglihatannya, matanya bermasalah Pak. Deknya acok dalam ruangan tidak bercahaya, kemudian dia berjam-jam mencari HP, ketikanya keluar dari rumah HP daknya pacik terpiciang-piciang matanya. Sehingga kelas 2 SD sudah harus pakai kacamata, rusaklah matanya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Parabo yalah sebab tingkat sensitivitasnya ndak ada lagi. Ketika diambil HP-nya merabo tu. Ketika ndak dapat kandaknya, banyak anak-anak kini membunuh orang gaeknya lantaran faktor kecanduan gadget HP. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda akhir zaman, tanda kiamat kata Nabi. Kemudian nan keempat, munculnya perzinaan. Bapak Ibu, dunia kini sedang dihebohkan tentang LGBT, termasuk Indonesia Pak. Kecek Menteri HAM, hak asasi manusia Indonesia aku sebenarnya di alun siap saya menerima LGBT itu mah. Ndak apa itu doh. Itu kan hak asasi masing-masing orang itu. Untung nenek mamak Minangkabau berang tentang persoalan itu. Walaupun bantu itu Pak dan Ibu, kiranya data dari Kementerian Kesehatan Sumatera Barat ranking 5 LGBT terbesar di Indonesia. Nomor 1 Jawa Barat Pak. Nomor 5 Sumatera Barat. L itu lesbi, pedusi, suku ke pedusi. G itu gay, laki-laki, suku ke laki-laki. B itu biseksual, ke laki-laki jadi ke pedusi yo lo. T itu transgender, nyo laki-laki minta jadi pedusi, nyo pedusi minta jadi laki-laki. Sumatera Barat nomor 5 Pak. Jadi awak jangan mengecen bahasa di syarak bahasa di kitabullah tu sama tahun 60 70 dulu. Ndak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ini tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda kiamat yang terjadi hari ini yang perlu kita antisipasi. Anak kemenakan kita awas-awasinya. Bara banyak orang tua kini yang ketika anak gadisnya ndak pulang sampai jam 2 balik malam ndak wae dia dah. Itu kan pergaulan anak kini Ustaz. Ndak wae itu dah. Sehingga akhirnya bakawan-kawan bebas. Alun nikah lalai cucu. Alun nikah 3 bulan 7 bulan nikah lalai anak. Alasannya bayi prematur Pak. Bayi prematur malah magih DP-nya 3 bulan Pak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iza zahara zina war riba fi qaryatin. Kalau zina dan riba sudah dilakukan secara terang-terangan dalam suatu kaum, sungguhnya mereka sudah melegalkan, meminta supaya azab Allah ditimpakan kepada mereka. Awak takwi biswa didatangkan oleh Allah azab sama dengan kaum Nabi Lut. Lantaran laki-laki suka ke laki-laki tidak sesuai dengan kodratnya lain. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Anak kemenakan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zina, dari narkoba, dari pergaulan bebas, dari LGBT. Ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Kita ajak anak kemenakan kita untuk selalu dekat dengan Allah. Kita pergi ke surau, bajak anak tu pergi ke surau. Anak suruh mengaji, apaknya ngaji lu. Jangan sama je mandian kudo Pak. Awak tagak teh pematang kudo dilacik masuk bandar. Awak nak ke disipaknya. Anak disuruh mengaji, apa mampian-pian batu domino di kadai. Lai kemungkinan anak sampai ke surau. Mustahil. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.